Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan hari ini, jumpa lagi kita dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang prinsip pertanggungjawaban dalam hukum perlindungan konsumen. Nah, prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen itu ya di Indonesia dikenal dengan kata konsumen. Pertama kali masuk dalam garis besar haluan negara pada tahun 1983. Pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya menurut GBHN harus menguntungkan konsumen. Dan dalam GBHN tahun 1988 dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi itu harus menjamin kepentingan konsumen. Ya. Nah, menurut kebijakan perlindungan konsumen, menurut Han W. Miklitz, ya, pertama kebijakan yang bersifat komplementer, ya, di mana kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen. Ini berkaitan dengan hak informasi. Yang kedua, kebijakan kompensatoris, ya, yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen. Dalam hal ini berkaitan dengan hak atas kesehatan dan hak atas keamanan dari penggunaan produk. Nah, secara umum dikenal ada 4 hak dasar konsumen, sebagaimana yang sudah kita bahas beberapa waktu lalu, ya, di materi-materi yang sebelumnya. 4 hak dasar ini yang pertama adalah hak untuk mendapatkan keamanan, the right to safety, ya. Jadi hak mendapatkan keamanan. Jadi aman menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Itu dulu. Karena kita khawatir bahwa produk-produk yang dihasilkan atau jasa yang ditawarkan itu tidak sesuai dan kemudian bisa membawa dampak merugikan konsumen. Yang kedua, hak untuk mendapatkan informasi, the right to be informed, ya. Informasi tentang produk, tentang jasa yang ditawarkan, tentang testimoni-testimoni dari usaha dan produk-produk yang kemudian sudah ditawarkan di masyarakat. Itu penting sehingga kita sebagai konsumen tidak dirugikan dalam kapasitas sebagai pemakai, ya. Yang ketiga, hak untuk memilih, the right to be choose, ya. Jadi boleh memilih, berhak memilih apa saja, milih produk apa yang ada di tengah pasaran juga diperkenankan dan diperbolehkan. Itu hak kita karena kita yang akan membayar. Nah, dan juga boleh memilih tentang jasa yang kemudian harus kita gunakan atau kita pakai, ya, sehingga konsumen itu benar-benar dapat mendapatkan apa yang kemudian menjadi kebutuhannya. Terus kemudian ada hak untuk didengar, ya, the right to be heard, gitu ya. Nah, jadi hak untuk didengar ini artinya kalau ada pun masukan-masukan atau keluhan-keluhan terhadap pelayanan, terhadap manfaat dari produk yang tidak sesuai, maka ini harus didengarkan. Ini hak dasar konsumen yang harus didengarkan oleh pelaku usaha dan pemerintah. Nah, beberapa hal yang diinginkan oleh konsumen pada saat hendak membeli suatu produk, yang pertama adalah diperolehnya informasi yang jelas mengenai produk yang akan dibeli. Ya, harus jelas dulu gitu informasinya. Ini untuk apa, kegunaannya apa, berapa kemudian harus membayar, ya kan, harus jelas. Terus kemudian diproduksi oleh siapa, adakah kemudian informasi tentang perusahaan yang memproduksinya, itu harus diperjelas. Manfaatnya apa, ya, tujuannya apa, adanya produk atau jasa yang ditawarkan itu. Yang kedua, keyakinan bahwa produk yang dibeli tidak berbahaya, baik bagi kesehatan maupun keamanan jiwanya. Nah, ini harus diberikan kemudian testimoni-testimoni bahwa penggunaan produk ini aman, tidak berbahaya dan tidak berefek kepada kesehatan. Terus yang ketiga adalah produk yang dibeli itu cocok sesuai dengan keinginan, ya, baik dari segi kualitas, ukuran, harga, dan sebagainya. Yang keempat, konsumen mengetahui cara penggunaan. Jadi kan ada cara menggunakan, ya. Kalau kita kemudian membeli sesuatu, ya, di label atau kemudian di kaleng atau kemudian dibungkus, itu kemudian ada cara pemakaian, ya. Terus kemudian 5, jaminan bahwa produk yang dibeli
dapat berguna dan berfungsi dengan baik. Kemudian adanya jaminan bahwa apabila barang yang dibeli tidak sesuai atau tidak dapat digunakan, maka konsumen memperoleh penggantian baik berupa produk baru maupun ganti rugi uang. Gitu ya. Nah, ini hak konsumen dalam resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 39/248 tahun 1985. Yang pertama adalah perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan. Ini penting ya. Terus kemudian promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial, ekonomi, dan konsumen yang kemudian harus berarah ke arah yang benar ya, tidak kemudian ada kepentingan terselubung. Yang ketiga, tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen ya, terkait dengan produk atau barang atau jasa yang ditawarkan itu. Yang keempat, pendidikan konsumen. Pendidikan konsumen ini penting gitu ya. Jadi membuat konsumen itu menjadi kritis, terus kemudian menjadi awas, menjadi hati-hati gitu ya. Sehingga konsumen ini benar-benar berdaya dan kemudian bisa juga memberikan pemahaman kepada masyarakat yang lain yang belum melalui proses pendidikan konsumen itu. Dan kelima, tersedianya upaya ganti rugi yang efektif ya. Jadi biasanya terhadap produk-produk yang atau jasa yang ditawarkan itu biasanya dia sudah ada khusus persentase untuk kemudian dana ganti rugi kalau kemudian ada komplain dari konsumen. Yang keenam, kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya. Ya, ini juga di Indonesia juga ada beberapa ya, termasuk di Lampung juga sudah ada beberapa lembaga perlindungan konsumen yang mendampingi masyarakat ya selama puluhan tahun terakhir. Nah, yang berikutnya adalah kedudukan konsumen. Ya, yang pertama adalah let the buyer beware atau kafayat emptor ya. Konsumen harus berhati-hati sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi si konsumen. Jadi dia harus hati-hati terlebih dahulu. Kalau hati-hati sih sebetulnya nggak mesti harus ada proteksi, nggak ada perlindungan, ya. Tapi kalau karena mengingat bahwa konsumen ini kadang juga asal-asalan membeli produk atau menggunakan jasa itu, maka penting untuk ada proteksi di dalamnya, ya. Yang kedua, the due care theory, ya. Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk baik barang maupun jasa. Jadi harus benar-benar hati-hati juga dalam memberikan informasi atau kemudian memproduksi satu barang ya, atau menawarkan suatu jasa gitu, karena jangan sampai kemudian itu tidak sesuai dengan apa yang kemudian dipromosikan gitu ya, maka dia akan kena masalah kalau tidak sesuai. Dan yang ketiga, the privity of contract ya, saling melindungi setelah terjadi suatu hubungan kontraktual, itu kedudukan konsumen. Nah, ini prinsip tanggung jawab dalam hukum ada beberapa. Yang pertama adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Pasti dong kalau kemudian ada kesalahan pasti ada tanggung jawabnya. Terus kemudian prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Jadi terhadap suatu produk atau jasa itu yang ditawarkan atau yang digunakan oleh masyarakat itu, ya pelaku usaha penting untuk selalu khawatir ya kalau kemudian produk atau jasanya kemudian tidak sesuai. Kemudian prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab ya, karena apa? Karena dianggap bahwa konsumen ini sudah dianggap sudah berhati-hati dalam memilih ya. Yang keempat, prinsip tanggung jawab mutlak ya, strict liability. Terus kemudian ada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan, prinsip product reliability, professionally, dan liability gitu ya. Ini juga masuk dalam prinsip tanggung jawab. Nanti akan kita bahas satu-satu ya, kan mahasiswa. Nah, ini prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Prinsip ini menyatakan bahwa seorang baru dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan ini atau fault liability atau liability based on fault ini prinsipnya yang cukup umum ya, berlaku dalam hukum pidana dan hukum perdata. Jadi kalau ada kesalahan maka harus tanggung jawab ya, baik ganti kerugian atau kena pidana atau denda ya. Nah, dalam doktrin hukum dikenal asas vicarious liability dan corporate liability ya. Vicarious liability ini disebut juga respondent superior let the master answer ya.
mengandung pengertian bahwa majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang timbul oleh orang-orang atau karyawan yang berada di bawah pengawasannya. Jika karyawan itu dipinjamkan ke pihak lain, maka tanggung jawabnya beralih kepada pemakai yang karyawan tadi. Yang kedua, corporate liability pada prinsipnya memiliki pengertian yang sama dengan vicarious liability. Ya. Menurut doktrin ini, lembaga korporasi yang menanggung suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga-tenaga yang diperkerjakannya. Ini doktrin hukum dalam perlindungan konsumen. Yang kedua, rekan mahasiswa, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Ya, prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, presumption of liability principle, ya, sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hukum pengangkutan, khususnya pengangkutan udara, ya, prinsip tanggung jawab ini pernah diakui sebagaimana dapat dilihat dalam pasal 17, ya, 18 ayat 1, pasal 19 junto pasal 20 Konvensi Warsawa 1929 atau pasal 24, 25, 28 junto pasal 29 Ordonansi Pengangkutan Udara nomor 100 tahun 1939. Kemudian dalam perkembangannya dihapuskan dengan protokol Guatemala tahun 1971. Jadi tergugatlah yang kemudian dianggap bertanggung jawab apabila kemudian dia tidak bisa memenuhi apa yang kemudian atau tidak bisa membuktikan bahwa ia tidak bersalah, gitu ya. Mungkin itu rekan-rekan mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.